Aku murid tertua. Aku yang putuskan semuanya. Aku sudah putuskan. Lebih baik aku membatalkan perjalanan saja. Sun Gokong yang telah kembali segera mendistribusikan pil pengukur kandungan kepada semuanya. Lalu ia menjelaskan bahwa efek samping dari obat itu akan membuat tertidur dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka harus mencari tempat yang nyaman terlebih dahulu. Ketika mereka semua sedang terlelap, Pingguan datang dengan membawa 4 bayi yang ia letakkan di samping mereka. Tujuannya sudah jelas, yaitu supaya mereka menganggap kalau itu adalah anak mereka. Dan benar saja, setelah mereka terbangun, betapa kagetnya ketika melihat bayi di samping mereka. Mereka menganggap obatnya gagal dan anak itu sudah terlahir. Kaisar dan Tuan Putri yang datang tentu merasa sangat senang, karena dengan ini pasti mereka akan menunda perjalanannya lagi. Karena tak ingin hutang budi, Gokong pun memutuskan untuk merawat bayi-bayi itu sendiri. Jelas saja meskipun memiliki 72 sihir, merawat bayi sama sekali bukan keahliannya. Sekarang menangis sampai kau puas. Di sisi lain, Pingguan menyusup ke kediaman mantan gurunya untuk mencuri pil sakti. Setelah itu, ia kembali ke kerajaan wanita untuk menyamar menjadi kaisar. Dengan pil sakti yang telah ia makan, bahkan mata api Sun Gokong sekalipun tidak akan bisa melihat wujud aslinya. Sementara itu, Chu Patkai berusaha menenangkan bayinya. Karena pada dasarnya ia adalah orang yang penuh kasih, sedikit demi sedikit ia pun bisa berdamai dengan keadaan dan berbalik menyayangi bayinya. Berbeda dari Sun Gokong yang masih sangat kesal, ia pun terbang ke tempat Dewa Taisang untuk mengamuk karena telah memberi obat yang salah. Di sana ia bertemu dengan 8 dewa yang sangat suka dengan bayi Gokong. Lambat laun emosi Gokong pun mulai surut karena berpikir keadaannya ini tidak terlalu buruk. Setelah melihat kegembiraan yang terjadi, ia pun lupa tujuannya kemari adalah untuk mengobrak-abrik tempat Dewa Taisang. Dengan hati yang senang ia pun kembali dan mulai menunjukkan kasih kepada bayinya. Begitu juga dengan Wuqing dan Biksu Tong yang kini mulai berdamai dengan keadaannya. Singkat cerita, konflik pun mulai muncul. Mereka dipanggil ke istana untuk menghadap kaisar. Kaisar menyarankan agar mereka tinggal di kerajaan wanita untuk merawat bayinya, mengingat karena mereka adalah laki-laki yang jelas akan mengalami kesulitan. Namun dengan tegas Gokong menolaknya dan bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanan. Pingguan yang sebelumnya menyamar menjadi kaisar menyuruh para siluman untuk menyerang rombongan Biksu Tong. Ia mengatakan bahwa keadaan mereka sekarang sedang lemah dengan adanya bayi yang harus mereka jaga. Dan benar saja, sangat sulit bagi Gokong untuk bertarung sambil melindungi bayi-bayi itu. Akhirnya dengan terpaksa mereka kembali ke kerajaan wanita. Patkai merasa sangat dilema, harus memilih melanjutkan perjalanan atau tinggal di kerajaan wanita untuk merawat bayinya. Dan sepertinya ia lebih condong untuk tetap tinggal. Satu-satunya jalan adalah meninggalkan negeri wanita ini. Kak Gokong tak bisa begitu. Kami lanjutkan perjalanan sambil menggendong bayi. Tidak bisa, aku tidak mau. Berbeda dari Sun Gokong yang masih mencoba mencari jalan terbaik agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Malam harinya, Sun Gokong berdiskusi dengan gurunya untuk mencari jalan keluar. Kemudian Biksu Tong pun menjelaskan mengenai kisah Sakyamuni. Pada awalnya, beliau adalah seorang pangeran suatu kerajaan di India yang hidup mewah di dalam istana. Sejak kecil, ia selalu dimanjakan dan diberikan apapun yang terbaik di dunia ini sehingga dalam hidupnya sama sekali belum pernah merasakan kesengsaraan. Sampai suatu hari ia mendengar alunan kecapi dari luar istana. Alunan itu terdengar sangat menyedihkan. Belum pernah ia memiliki perasaan seperti ini sebelumnya. Kemudian diliputi rasa penasaran, ia pun mengikuti suara itu dan untuk pertama kalinya ia keluar dari istana. Dari sinilah akhirnya ia menyadari kalau dunia ini tak seindah yang ia bayangkan. Kehidupan penuh dengan penderitaan. Demi melenyapkan penderitaan, Siddhartha keluar dari istana untuk mencari cara melepaskan manusia dari penderitaan. Meninggalkan kemewahan, istri bahkan anaknya sendiri. Setelah sekian lama berkelana, akhirnya ia pun bisa mencapai nirwana. Kini Biksu Tong ingin meneladani kisah Sakyamuni untuk solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian Gokong secara diam-diam mengambil bayi Patkai dan Wuqing untuk diserahkan ke sebuah kuil. Menurut mereka ini adalah solusi terbaik agar mereka bisa tetap melanjutkan perjalanan dan bayi mereka juga bisa tetap selamat. Pagi harinya, Patkai pun sangat panik karena tidak mendapati bayinya. Sun Gokong lalu menjelaskan bahwa kini mereka berada di tempat yang aman karena sudah dititipkan di kuil kerajaan. Namun tiba-tiba mereka mendengar kalau kuil itu mengalami kebakaran.
Mulai saat ini Patke pun menjadi lebih insecure kepada bayinya. Terjadilah perdebatan kembali, sampai akhirnya Patke memutuskan untuk tetap tinggal di kerajaan wanita demi untuk merawat bayinya. Menurutnya ikatan keluarga lebih penting dan ia akan menyusul jika nanti bayinya sudah cukup besar. Dengar ya, jangan sekali-kali kau menyentuh bayiku lagi. Aku murid tertua. Aku yang putuskan semuanya. Kau mau serahkan bayimu, silakan saja. Aku dan bayiku akan hidup semati. Aku tak akan berpisah lagi dengannya. Menyerahkan mereka tidak boleh. Membawa mereka pergi juga tidak mau. Apa mau kalian? Aku sudah putuskan. Lebih baik aku membatalkan perjalanan saja. Guru, maafkan aku. Ternyata Wuching juga sependapat karena amat menyayangi bayi yang tak berdosa itu. Mereka pun mulai mengambil jalannya masing-masing. Wuching dan Patke pun kembali ke istana dan di sana kaisar ingin menjadikannya selir kerajaan. Wuching pun menolak karena ia tidak ingin menjadi selir. Yang ia inginkan hanya berniat merawat bayinya. Akhirnya kaisar palsu itu pun menunjukkan dirinya. Ia lalu merantai dan menjebloskan mereka ke penjara. Tidak hanya itu, ia juga mempengaruhi Jenderal Fei Hung yang tengah dibuai asmara oleh Biksu Tong untuk berpihak kepadanya. Di sisi lain, Sun Gokong bersama gurunya tengah melakukan perjalanan. Kemudian Gokong mendapatkan ide untuk menitipkan kedua bayi itu di tempat Dewi Kuan Im. Namun di perjalanan ia bertemu dengan Dewi Kuan Im dan dengan sukarela menyerahkan bayinya. Selang beberapa waktu mereka disusul oleh Jenderal Fei Hung bersama pasukannya yang juga menyandra Patke dan Wuching. Ia mengancam akan membunuh mereka jika Biksu Tong tidak bersedia untuk menikahinya. Ia juga menyandra bayi-bayi mereka yang membuat Sun Gokong semakin tidak bisa berkutik. Ternyata Dewi Kuan Im yang Gokong temui sebelumnya adalah jelmaan dari Pingguan. Untuk mengambil keputusan yang sulit ini, Biksu Tong meminta waktu untuk menyendiri sejenak. Kemudian ia ditemui oleh Dewi Kuan Im asli yang memberikan ia pencerahan. Dewi Kuan Im pun mulai menceritakan kisahnya. Ternyata di masa lalu, ia adalah seorang laki-laki yang menjadi pangeran di suatu kerajaan. Ketika ia akan dinikahkan, ia lebih memilih menjadi biksu dan meninggalkan kerajaan. Tetapi perjalanannya sama sekali tidak mulus. Sang ayah yang tidak setuju dengan jalan yang ia pilih selalu membakar setiap kuil di mana Dewi Kuan Im mendalami agama. Hingga sang dewi memutuskan untuk mengasingkan dirinya di sebuah hutan. Naasnya di sana ia malah bertemu dengan seekor kerbau karnivora yang mengancam akan memakannya. Namun Dewi Kuan Im tidak takut sedikit pun dan malah dengan rela menawarkan dirinya untuk dimakan. Sebelum Dewi Kuan Im terbunuh, kerbau itu pun menghentikan aksinya karena terharu melihat pengorbanan sang dewi. Ia pun meninggalkannya dan berjanji bahwa kaumnya mulai sekarang tidak akan pernah makan daging lagi untuk menghormatinya. Sementara itu sang calon istri yang amat mencintainya memohon agar ia bersedia untuk kembali. Namun hal itu sama sekali tidak dapat menggoyahkannya. Karena dibuai cinta yang sangat dalam, akhirnya wanita itu pun nekat untuk mengakhiri hidupnya. Sang dewi lalu menghampirinya dan mengatakan cinta hanyalah ilusi. Ia pun mengubah gendernya menjadi wanita agar calon istrinya tersebut tidak berniat menikahinya lagi. Setelah mendapatkan pencerahan, Biksu Tong pun kembali dan setuju untuk menikahi Jenderal Fei Hung. Apa kalian berdua sudah gila? Kalian mau menikah demi 4 bayi? Namun selang beberapa tahun, Biksu Tong jatuh sakit yang membuatnya meninggal. Karena merasa hidup sudah tidak berarti karena orang yang dicintainya telah pergi, Jenderal Fei Hung pun juga ikut mengakhiri hidupnya. Setelah mati, Raja Neraka memutuskan agar mereka bereinkarnasi. Diputuskan bahwa Biksu Tong akan bereinkarnasi menjadi kelinci, sedangkan Jenderal Fei Hung akan bereinkarnasi menjadi seekor elang. Yang satu dimangsa dan yang satu memangsa. Ternyata ini semua hanyalah ilusi untuk menyandarkan Jenderal Fei Hung. Singkat cerita, setelah melihat semua itu dan mendengar pencerahan dari Biksu Tong, akhirnya Jenderal Fei Hung pun sadar bahwa cinta adalah ilusi yang hanya akan mengantarnya ke dalam samudera penderitaan. Kini ia malah berubah 180 derajat menjadi pengikut ajaran Buddha. Kemudian Dewi Kuan Im yang asli datang menemui mereka. Beliau mengungkapkan bahwa dalang dibalik semua masalah ini adalah Pingguan. Ia telah memakan pil sakti milik Dewa Taisang sehingga luput dari penglihatan mata api milik Sun Gokong. Didasari dendam pribadinya kepada Sun Gokong, ia pun berniat untuk memecah belah mereka. Dewi Kuan Im juga mengungkapkan bahwa bayi-bayi itu sebenarnya bukanlah anak mereka, melainkan anak orang lain yang telah Pingguan curi untuk memecah belah dan mempersulit mereka. Besoknya, Sun Gokong dan kawan-kawan berpamitan kepada bayi mereka yang harus segera dikembalikan ke pemiliknya.
Setelah itu mereka pun juga berpamitan kepada Kaisar dan Jenderal Fei Hung untuk kembali melanjutkan perjalanan ke barat. Tamat.